Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Minggu 6 November 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema kemurnian yang teruji. Emas merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi. Keindahannya membuat banyak orang menyukai emas. Itu sebabnya harga emas sering bertambah tinggi seiring dengan waktu, karena selain keindahannya, proses untuk mendapatkannya juga tidak mudah, yakni melalui proses pendulangan atau penambangan. Kemudian untuk mendapatkan emas yang murni, salah satu metode yang sering digunakan adalah pembakaran dengan suhu sangat tinggi, sehingga emas yang murni akan terpisah dari unsur mineral lainnya. Penulis surat Petrus menggunakan ilustrasi pemurnian emas untuk menggambarkan proses pemurnian iman pengikut Kristus yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka semua pada saat itu berada dalam keadaan yang berat, yang digambarkan dengan berbagai-bagai pencobaan. Bukan perkara yang mudah menjadi pengikut Kristus di kala itu, sebab mereka harus menghadapi penolakan, penghambatan, bahkan penganiayaan. Meski demikian, penulis mengingatkan kembali bahwa pengharapan mereka di dalam Kristus bukanlah kesia-siaan, sebab keselamatan jiwa dan kekekalan di sorga telah disediakan bagi mereka. Mereka pun tidak dibiarkan oleh Allah dalam menghadapi itu semua, karena pemeliharaannya tetap dinyatakan kepada mereka. Dalam pencobaan-pencobaan itulah iman dan pengharapan mereka sedang mengalami proses pemurnian, agar tidak ada unsur-unsur lainnya yang melekat, sehingga kasih mereka pada Kristus tetap tulus. Perenungan ini mengajak kita untuk sedia menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus yang setia meski ada tantangan dan pergumulan yang dihadapi.
Justru tantangan-tantangan itulah yang memurnikan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Kristus, sehingga tidak tercampur dengan unsur-unsur duniawi apapun. Itu berarti tantangan dan pergumulan apapun yang kita hadapi justru membuat kita semakin melekat erat kepada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Doa pagi ini, Tuhan Yesus yang baik, bimbing kami untuk tetap setia. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.